Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Robaini. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Effendi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Zaini. Yang saya hormati Bapak Sutiono. Yang saya hormati Ketua RT 01 RW 05 Bapak Nimin Mulyadi. Yang saya hormati Ketua Pimpinan atau Pembina Majelis Taklim wal Muzakarah Nurul Muttaqin Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Chandra Gunawan MSOS. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim wal Muzakarah Nurul Muttaqin Abang Yogi. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, saudara-saudara, majelis-majelis yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada semuanya. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini yang berbahagia ini, yang cerah ini, Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, anugerah, rahmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang agung, manusia yang besar, manusia yang memang patut kita cintai, kita ridhoi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam, semoga salam kita curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya, yang insya Allah kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan nanti syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berdiri di sini untuk memaparkan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua pembacaan tahlil, tahmid, tasbih yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Zaini, dan disambung doa tahlil oleh Bapak Haji Effendi. Yang ketiga pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan nanti dibawakan oleh tim Hadrah Majelis Taklim wal Muzakarah Nurul Muttaqin. Yang keempat sambutan Khadimul Majelis Taklim wal Muzakarah Nurul Muttaqin, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Chandra Gunawan MSOS. Kemudian yang kelima ceramah agama, insya Allah yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Sofwan Nabil. Yang kedua Al-Habib Nizar bin Alwi Al-Kaf LC. Dan yang terakhir insya Allah akan ditutup oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Robaini. Mari kita awali pembukaan ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Fatihah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
Semoga kita dimudahkan segala urusannya, diberkahi rezekinya, diberkahi dunia akhirat. Dan kita juga doakan semoga kampung kita ini Allah jaga, Allah jauhkan dari virus-virus yang membahayakan kita, termasuk virus corona. Ala hadinnya bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkat acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil, tahmid dan tasbih yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Zaini dari sambung dengan doa Bapak Haji Effendi. Padanya kami persilakan. Sebelum baca tahlil, mari kita baca seluruh Fatihah. Kita khususkan buat Bapak Ustadz. Allahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'syi wa dunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ila daniyatin amalam syari'ani nadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyati wa ahlil baiti minal anbiya'i wal mursalin kiramati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati hulufai rasyidin arba'ati Abu Bakr Siddiqin wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali walidami sahabati wal qurabatil muddahidin radiyallahu anhum. Sulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنيا بها من جمل ولي الآفات وتقلنا جميع الخزات وتقنا يا الله يا الله إنك لدرجات خيرات حسنات وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan tahlil, tahmid dan tasbih disambung dengan doa tahlil oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Zaini dan Bapak Haji Effendi. Semoga doa-doa kita, bacaan-bacaan
kita, hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum Al Habib Dinzar bin Alwi Al-Kaf LC, Al Ustad Ali Hamzah, Al Ustad Ahmad, Al Ustad Abdul Muiz. Kita doakan semoga guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Ali Hamzah dan tim Hadro Majlis Taklim wal Muzaqarah wal Muttaqin. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. علي بن محمد بن حسين الحبشي يعني درجات في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ملح في الأفق نور كوكب. الفاتح الخاتم المكرم. صل على محمد، صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. بدر وغاب قيهاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، مريح نصر بالنسر قد هاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ما سارت العيس بطن سبساب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وكل من للنبي يصحاب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وفر وسامي من كان أدنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مقام. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمن تكراره بكثرة دلال حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم الألم نولا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز بالحضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعباد تثبت بها في الصدر من الإيمان قواعده وتلوه على اليقين السري ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا كان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة اشتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وازكى تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به ينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه
ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه تفيأوا زلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراه ومنسين اللهم صل وسلم أفرح الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة يجي رد العالمين يا أهل الجود
تقدم حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله نور مودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفه المولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم الكريم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا الصراط، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماد الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا بني سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم برحمتك الواسعة اللهم لا تدع بمقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم عافي أمة سيدنا محمد عافية عامة يا رب العالمين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحية بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Dan tadi pembacaan kisah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang tadi kita baca dan doa-doa dan selawat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaatnya nanti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Al-Ustaz Muhammad Sofwan Nabil Habib Rizki Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ahmad Daha Ustaz Raihan Ustaz Alfianto. Alhamdulillah berkah semua guru-guru membawa rahmat buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan Khadimul Majlis Taklim wal Muzakarah Nurul Muttaqin yang insyaallah sambutan ini akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Muhammad Chandra Gunawan. Dan kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhanu al-mabsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa jidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang insya Allah dengan kehadiran mereka semua majlis maulid ini menjadi berkah dan tambah mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat kita berkah maulid yang mulia ini. Mudah-mudahan berkah maulid yang mulia ini Allah angkat segala penyakit dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan berkah maulid yang mulia ini Allah kabulkan segala hajat kita. Mudah-mudahan berkah maulid yang mulia ini Allah jaga kampung kita, jaga tetangga kita, jaga guru-guru kita semuanya dari ain nasu dan segala hal-hal yang tidak baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terkhusus guru-guru kami yang kami muliakan dan kami cintai. Yang pertama Sayyidul Habib Al-Habib Nizar bin Alwi Al-Kaf LC Mata'alullah bituli hayati. Kemudian Sayyidul Habib Al-Habib Ahmad Rizki bin Salih Al-Attas Mata'alullah bituli hayati. Dan guru saya yang saya muliakan dan saya cintai Kiai Haji Rabbaini Mata'alullah bituli hayati. Dan juga hadir juga guru saya Ustaz Abdul Zaini Mata'alullah bituli hayati. Dan juga hadir guru saya Ustaz Al-Haj Effendi Mata'alullah bituli hayati. Dan tokoh masyarakat ada Haji Muiz, ada Bapak Sutiono, dan juga guru saya yang saya muliakan ada Ustaz Jaha Mata'alullah bituli hayati, ada Ustaz Ahmad Mata'alullah bituli hayati, akhina fillah yang saya cintai Al-Ustaz Ali Hamzah Mata'alullah bituli hayati, dan Ustaz Alfianto Nugroho dan para semuanya yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu muliakan. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Yang pertama kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada para hadirin sekalian yang telah hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman saya ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian juga kami memohon maaf apabila dari tempat seadanya, mungkin dari jamuan nanti kurang enak, mungkin juga dari tutur kata dan sapa kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ini awal baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat virus corona, sehingga mudah-mudahan rencana kita bulan Maret bikin tablik akbar lebih meriah lagi. Insya Allah. Terkhusus kami ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman sekalian yang hadir duduk di pengajian Majelis Ta'lim wal Mudzakarah Nurul Muttaqin, yang rela mengeluarkan harta, yang rela mengeluarkan tenaga, yang rela mengeluarkan pikiran, yang rela mengeluarkan waktunya untuk peringatan Maulid yang mulia ini. Terkhusus kepada Ketua Majelis Ta'lim Saudara Yogi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sambutan atau kalimat tasyakur yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Chandra Gunawan MSOS. Semoga menjadi maklumat buat kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, meningkat acara selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu, yaitu Wajatul Hasanah atau pesan-pesan mutiara, yang insya Allah ceramah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Safwan Nabil. Padanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah alladhi khalaqal ardina was samawat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khairul bariyat wa ala alihi wa sahbihi anjumil hidayat, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, ada hadirat enggak? Ada hadirat belakang. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama yang kami hormati bersama Khadimul Majlis Al-Ustaz Muhammad Chandra Gunawan. Begitu pula yang hadir Bapak Kiai Haji Rabbaini, Bapak Kiai Haji Effendi, Al-Ustaz Abdul Jaini, Al-Ustaz Abdul Muiz, kemudian Bapak Sutiono ya, Wal Habib Nizar Al-Kaf, Wal Habib Ahmad Rizki Al-Attas. Begitu pula di sini hadir para guru-guru besar, Al-Ustaz Ali Hamzah, Wal Ustaz Alfiatul Nugroho. Begitu pula Al-Ustaz Fadli sebagai moderator acara, pembawa acara, dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wallah, demi Allah saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Begitu pula para hadirin yang mohon maaf saya lengkap-lengkapin tadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayahnya beserta inayahnya. Kita diringankan langkah kita, yang jauh bisa sampai, yang dekat pun bisa hadir. Itu tidak lain dan tidak bukan kecuali nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, yang mudah-mudahan salawat yang kita haturkan menjadi syafaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat ini udah pada hari Minggu ya. Kalau bulan Islam itu udah hari Minggu sekarang. Sabtu malam Minggu di terakhir pada bulan Rabiul Awal. Bahkan di daerah Jabodetabek itu udah puncak-puncaknya maulid besar-besar, tempat besar-besar. Insya Allah ini salah satu agenda maulid besar di hari berikutnya. Amin. Acara besar insya Allah ini nih. Ma'asyarul muslimin, yang kita rayakan adalah milad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tadi yang dikutip dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman umat Nabi Muhammad kalau di dalam hatinya, di dalam dirinya nama Nabi Muhammad bukan nomor satu. Kalau kecintaan dia kepada Nabi Muhammad tidak melebihi dari cintanya kepada anaknya, tidak melebihi cintanya kepada orang tuanya, tidak melebihi cintanya bahkan umat manusia seluruhnya. Kalau aja kita punya anak, kita punya orang tua, sedang pada hari ulang tahunnya kita rayain. Anak kita baru lahir, akikah kita rayain. Lulus kuliah dirayain, diterima masuk kerja dirayain. Ini Nabi Muhammad hari kelahirannya dirayain. Wajib dan lebih wajib, fardun alaina. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang menjadi salah kaprah sekarang, yang mana tuntunan menjadi tontonan, yang mana tontonan menjadi tuntunan. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, uswatun hasanah. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah memang berfirman dengan sebaik-baiknya firman, bukan perkataan manusia yang bisa dibandingkan dengan kalimat yang lebih mulia lagi. Al-Quran adalah kalamullah, kalimat yang paling mulia. Allah di sini memberi gelar Nabi Muhammad uswatun hasanah, itu mencakup semuanya. Nabi Muhammad adalah panglima perang yang pemberani. Nabi Muhammad adalah suami yang adil. Nabi Muhammad adalah pedagang yang jujur. Nabi Muhammad semuanya ada pada diri Nabi Muhammad, tapi enggak di ayat Al-Quran laqad kana lakum fi rasulillah zawjun adilun wala mudarrisun rahimun wala syai, bukan yang lain-lain. Di situ apa? Uswatun hasanah. Karena apa? Uswah hasanah itu lebih sulit, menjadi panutan, menjadi qudwah, menjadi suri tauladan. Oleh sebab itu, apakah profesi kita, apapun kedudukan kita, kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Oleh sebab itu, kalau Nabi Muhammad enggak berada nomor satu di hati kita, enggak sempurna iman kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. 10 juta tadi. Dikit masih. Kurang rame 10 juta. Karena apa? Ini harus lebih meriah. Harus lebih meriah. Karena ganjarannya lebih gede lagi. Bahkan dikatakan ma min mu'minin quri'a fi baitihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-baliyat wal nakabat wal haraq wal lusus wa ghaira dhalik, atau kama qala Nabi, atau kama qala Ibnu Jauzi rahimahullah.
tidaklah seorang hamba membacakan maulid di dalam rumahnya kecuali Allah akan mengangkat al-wabah, wabah penyakit. Masa sih baca maulid bisa ngangkat wabah penyakit? Masuk akal gak tuh? Sebenarnya masuk akal. Karena apa? Karena kita nggak terlalu fanatis, nggak terlalu cinta sama Nabi Muhammad SAW. Yang dibaca sirah Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Semakin dibaca, semakin nambah kecintaan. Semakin dibaca, semakin haru hati kita. Karena apa? Dikatakan al-ma'iddah baitud dawa, baitud da, wa afdalud dawa al-hamiyah. Ini perut nih, ini perut adalah baitud da, rumahnya penyakit, sarang penyakit. Apa yang kita makan itu ngefek ke penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kolesterol kah, gula, apa segala macam, itu harus pantangan makanan. Karena di perut ini sarangnya penyakit. Wal hamiyah, dan apa namanya, senang-senang, bergembira, bergairah dalam diri adalah sebaik-baiknya obat. Karena apa? Kalau kita senang, otak kita dibikin girang, imunitas meningkat. Iya. Orang bioskop aja dibuka karena meningkatkan imunitas tubuh, katanya gitu. Masa maulid dilarang? Kalau maulid akhirnya kita girang ngadain maulid, girang solawatan bareng-bareng, girang semuanya, insya Allah imunitas kita, tubuh meningkat. Dan berkat syafaat Nabi Muhammad, karamah Nabi Muhammad, kita bisa diangkat wabah penyakit ini. Oleh sebab itu bareng-bareng. Di sini dikatakan Al-Imam Ibn Jauzi, ma min abdin quri'a fi baitihi, bait, rumah nih. Nggak usah harus masjid, nggak usah harus majlis, rumah, baca berdua, bertiga, sama anak, sama istri. Sekarang alhamdulillah ada teknologi canggih, download aja, cari artinya, beli buku, kitab-kitab yang ada artinya. Kita baca cerita Nabi Muhammad SAW, sirah Nabi Muhammad, dibaca isinya apa, itu kita baca. Bahkan Imam Ibn Jauzi mengatakan al-waba wal baliyat, dan bala, musibah, wal afat, dan penyakit-penyakit diangkat dengan sebab apa? Baca maulid. Makanya jangan ragu hadir datang pembacaan maulid. Wan nakabat, dan musibah-musibah. Wal harak, bahkan insya Allah dijaga dari kebakaran nih. Ini sekampung kalau kebakaran, naudzubillah ya. Ini rumah Ustaz Gunawan nggak kebakar nih, baca maulid soalnya. Wal lusus, pencurian juga nggak bakal terjadi di sini insya Allah, dengan sebab apa? Dibentengi. Bahkan fa idza mata hawanullah inda jawabi munkar wa nakir. Bahkan orang yang sering lidahnya membaca peringatan, membaca sirah maulid Nabi Muhammad SAW akan dimudahkan oleh Allah tatkala ditanya malaikat munkar nakir. Tuh. Begitu. Ini nggak salah kita hadir. 10 juta masih kecil. Bulan April 50 juta. Insya Allah, amin, 50 juta. Ini cuman baca ini apaan itu bisa diminta sampai 10 juta. Boleh itu bacaan itu. Walhasil, alhamdulillah kita hadir di sini. Bahkan cucunya Nabi Muhammad ada. Cucunya Nabi Muhammad. Kalau hati kita udah benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad, itu jiwa kita terbang-terbang. Bahkan Habib Umar bin Sumi tatkala sampai di Indonesia mengatakan, sar jismi huna wa ruh fil ghanna. Jadilah tubuhku ada di sini, tapi rohku ada di ghanna, di taring sono. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita hadir di sini, tapi roh kita ada di sono. Di sini tadi dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat sama salam nggak boleh dipisah. Salawat sama salam nggak boleh dipisah kecuali apabila udah ma'thur. Apabila udah ma'thur, udah ada konteksnya, ada riwayatnya bahwa salawat itu bisa terlepas dengan salam, seperti salawat Ibrahimiyah. Kalau kita lagi tahiyat tuh, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai akhirnya nggak ada salamnya sama sekali. Semua salawat pasti ada salamnya karena makruh. Nah, karena apa? Salam itu bisa membuat kita dikenal sama Nabi Muhammad. Salawat bisa membuat kita dikenal sama Nabi Muhammad.
ma min 'abdin yusallimu ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang mukmin memberikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruh Nabi Muhammad hatta arudda alaihi salam, sehingga Nabi Muhammad menjawab salam kita. Makanya tadi kalau pas baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Guru-guru kita ngomong ahdiru syakhsahul karim fi qalbi. Hadirkanlah jiwa raga Nabi Muhammad yang begitu mulia di hati Anda tatkala kita bersalawat, tatkala kita mengucapkan salam. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan pula ma min muslimin, apa katanya? Ma min muslimin yuqra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min khawasi dzikra maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam amanun fi dzalikal 'am wa busyra 'ajilah binail bughyah wal maram. Salah satu fadilah, kekhususian pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanun fi dzalikal 'am, kita diberi keamanan dalam 1 tahun penuh. Wa busyra 'ajilah binail bughyah wal maram, bahkan kita diberikan kabar gembira dengan apa? Binailil bughyah wal maram, kita diijabah doa kita, diijabah keinginan kita. Mudah-mudahan dengan pembacaan maulid ini semua hajat kita tidak keluar dari tempat ini kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi Waidatul Hasanah pertama yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Safwan Nabil. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya sampaikan ceramah yang kedua, dapat info bahwa yang masih di sana jamaah agar bisa merapat, yang masih renggang-renggang agar bisa merapat bersama di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqin nur, wassalatu wassalamu ala manba'is surur, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adadal layali wad duhur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tashrahu biha as-sudur wa tadfa'u biha ash-shurur wa tajlibu biha as-surur wa tuyassir biha al-umur wa tahfaduna biha min jami'il ghurur wa ala alihi wa sahbihi ya nur ya ghafur. Amma ba'du. Tidak lupa dan tidak akan dilupakan, Al-Faqir minta kita doakan bersama-sama guru kita semua, naungan kita Al-Habib Hamid bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya fi ta'atillahi wa rasulih. Dan juga kepada imam kita yang baru saja tiba di negeri yang tercinta, mudah-mudahan dengan datangnya beliau membawa rahmat bagi negeri kita tercinta, Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya fi ta'atillahi wa rasulih, serta diberikan ketabahan dan kesabaran di dalam dakwah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini ada wabil khusus Al-Mukarram Al-Muhtaram sahibi Al-Ustaz Chandra Gunawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya fi taatillah wa rasulih, diberikan sehat wal afiat dalam berdakwah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya fi taatillah wa rasulih, diberi kesehatan, sehat wal afiat. Dan juga ada akhinal kiram Al-Ustaz Safwan Nabil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya fi taatillah wa rasulih, diberi sehat wal afiat, dikabulkan hajat-hajatnya, ditambahkan rezekinya. Dan juga wah banyak nih kalau disebutin atau Al-Faqir minta maaf ya. Dan para sesepuh, kiai, para asatid yang Al-Faqir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir terhadap beliau-beliau sekalian. Kita doakan beliau-beliau sekalian agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ta'atillahi wa rasulih, diberikan sehat wal afiat, dimakmurkan rezekinya, kemudian dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah saudara, mungkin dari habis Isya kita sudah membaca tahlil, kita sudah membaca maulid. Yang tadi Ustadz Safwan Nabil telah menjelaskan fadilah keutamaan kita membaca maulid, sudah sangat jelas, sudah sangat lantang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kita harus tanamkan, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya rahmat. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya cinta. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya cahaya. Lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya petunjuk, cahaya daripada kegelapan menuju cahaya. Ini umat manusia sebelum lahirnya Nabi Muhammad penuh dengan kegelapan, kesesatan, tidak tentu arah setiap umat. Maka lahirlah Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita cintai, wajib kita cintai. Lahirlah beliau ke muka bumi dengan membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat Baihaqi, khayyirtu baina syafa'ah wa ayyudkhala nisfu ummati al-jannah. Aku pernah diberi pilihan antara syafaat atau dimasukkan setengah dari umatku langsung ke surga. Fakhtartu syafa'ah li'annaha akfa wa a'am. Maka aku pilih itu syafaat untuk umatku, karena syafaat itu menyeluruh sifatnya. Aku ingin seluruh umatku masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat. Gak kepengen langsung setengah, semuanya. Rasulullah ingin kita semuanya masuk ke surga. Bahkan orang kafir yang di Taif, yang memerintahkan anak-anak kecil dan orang gila, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke kota sana, mereka perintahkan itu anak kecil dan orang gila biar keluar nimpukin kita punya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah. Malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin nih kita terbalikin ini gunung ini, kita azab ini kau. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah mereka karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Rahmat. Ditunda azab untuk orang kafir sampai mereka mati. Ditunda sampai kapanpun. Kalau mau masuk Islam, ahlan wa sahlan, silahkan. Ditunda. Kalau saja umat terdahulu langsung diazab oleh Allah, gak ada tunda menunda. Ini umat Nabi Muhammad ditunda sampai dia pengen masuk Islam. Ini rahmat. Gak untuk kita aja umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi untuk orang kafir, bahkan rahmat untuk mereka. Kata Rasulullah, kalau saja mereka tidak masuk Islam,
Aku ingin insya Allah bahwasannya dari keturunan tulang sulbi, daripada keturunan mereka yang dari tulang sulbinya mereka, mungkin ada yang beriman denganku. Sampai situ. Apa kata malaikat Jibril? Sadaqallahul ladzi sammaka rahmatan lil. Telah benar Allah, maha suci Allah, yang telah menyebutmu, menyandangmu dengan rahmatan lil. Bagaimana kita nggak cinta kepada Nabi Muhammad? Sedangkan Rasulullah SAW sangat menyayangi kaumnya, mencintai kaumnya, memperhatikan kaumnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat memperhatikan kita, sangat menyayangi kita. Ummati Rasulullah sangat mengkhawatirkan kita. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna syafa'ati yaumal qiyamah li ahlil kaba'ir min ummati." Sesungguhnya syafaatku nanti di hari kiamat untuk orang-orang yang berdosa besar daripada umatku. Akan tetapi syafaat pun punya syarat. Apa? Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau dapat syafaatnya Nabi, kita cintai Allah dan Rasulnya. Kita cintai zuriyah Nabi Muhammad SAW, keturunannya Nabi Muhammad tanpa pilih kasih, seluruhnya. Kita cintai kedua orang tua, kita cintai seluruh orang muslim, ulama, saudara-saudara kita cinta kepada mereka. Jangan ada hasud, jangan ada dengki, jangan ada benci di hati kita untuk mereka. Jangan kita cinta satu habaib, benci habaib yang lain. Jangan kita cinta satu ulama, benci ulama yang lain. Ad-dinu mahabbah. Ini agama ini cinta. Rasulullah lahir ke muka bumi, lahirlah cinta. Cinta di hati dan pakai ilmu, bukan dengan hawa nafsumu. Intabih, hati-hati kalau kita mencintai ulama karena ada maksud. Kita cinta kepada ahlul bait, kita cinta kepada habaib karena ada tujuan tertentu. Bukan cinta itu. Itu namanya hawa nafsu. Alhamdulillah, banyak daripada khususiat keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu buku menceritakan tentang khosaisul ummah Muhammadiyah, karangan Sayyid Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Khususiyah keutamaan umat Nabi Muhammad banyak dijelaskan. Di antaranya apa? Ikhtilaful ummah rahmat. Perbedaan antara umat Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Bahkan Allah menjaga ini umat, ini agama sampai 1500 tahun yang lalu sampai sekarang dengan ikhtilaful ummah. Allah menjaga ini umat dengan perbedaan antara umatnya. Perbedaan bukan berarti perpecahan, bukan. Justru perpecahan itu timbulnya sebab kita enggak menghargai perbedaan. Allah menjaga ini agama sangat luas, masuk ke segala kalangan dengan perbedaan pendapat antara ulama, perbedaan umat Nabi Muhammad. Ada yang lembut, ada yang kasar, rahmat bagi Allah, rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Coba kalau seandainya kita bayangkan ini agama, masalah fikih aja dah, satu dah masalah fikih dulu nih. Kagak ada yang cuman satu mazhab, misalnya anjing najis, udah itu doang. Nggak ada yang bilang misalnya anjing nggak najis misalnya. Bagaimana itu kira-kira umat itu? Bagaimana yang tinggal di negeri lain, negara lain? Pernah ada satu ketika datang orang Cina mau masuk Islam.
Ya. Ini orang Cina tanya ke Ustadz, ya Ustadz, saya mau masuk Islam, tapi saya punya anjing piaraan dari kecil, saya sayang nggak bisa dipisahkan. Bagaimana hukumnya? Apa kata ini Ustadz? Nggak boleh, yang namanya anjing najis, nggak boleh. Kalau kamu mau masuk Islam, keluarkan dari rumahmu. La haula wala quwwata. Akhirnya apa? Dia nggak jadi masuk siapa yang tanggung jawab? Ini ada Ustadz Sofwan, Masya Allah, belajar di Ribat Rim. Ilmu di Ribat Rim nggak sebanding dengan ilmu di tempat lain. Ya. Ambil ya ilmu daripada Ribat Tarim, ilmu dari kota Tarim. Tarimun bihamdillahi taba biha sukna wa nilnal bihal khairat wal mashrabil ahna. Tarimun biha kasat unsin wa rahmatin fa'an'im bihada syurbi fi hadihil ghanna. Beruntung orang yang belajar di Ribat Rim. Ada khilaf, betul Ustaz, ada khilaf antara ulama tentang kenajisan anjing. Masuk Islam aja dulu, masalah itu nanti dipikirin. Yang penting asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Udah bersatu kita semua. Jangan ada perpisahan, jangan ada perceraian, jangan ada saling iri, saling hasut, saling dengki. Ini usul kita. Intinya kita bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita mesti cinta Allah dan Rasulnya. Wajib kita tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad dalam diri kita, bahkan anak-anak kita. Kenapa? Sekarang lihat anak-anak zaman sekarang kira-kira telah mengidolakan siapa? Telah sibuk dengan apa di zaman ini? Bagaimana dia? Apakah tahu cara makannya Nabi Muhammad, cara duduknya Nabi Muhammad, cara berbicaranya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, berpakaiannya Nabi Muhammad? Dari mana dia tahu? Kalau bukan dari majelis ta'lim. Alhamdulillah, bersyukur kita ada Ustaz Chandra. Ini Masya Allah, ambil ilmunya, ambil manfaatnya dari Ustaz Chandra. Alhamdulillah, jazahullahu khairan jaza. Ustaz Chandra telah menjaga kampung ini. Beliau mengajarkan daripada harfa, satu huruf. Emang kudu sabar. Kita belajar itu kudu apalagi kita dengar-dengar mau jihad nih. Benar apa kagak? Orang kalau mau perang butuh amunisi, benar gak? Amunisinya jihad apa? Pelor, basoka, ngaji. Amunisinya kalau mau berjihad di jalan Allah ngaji. Rubba qatilin bainas saffain Allahu a'lamu biniyati. Hadis hasan sahih. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang terbunuh antara dua saf, saf muslim dan saf kafir, Allah yang maha tahu niatnya. Ini saf muslim ame saf kafir. Di zaman Nabi bersabda, Nabi, kalau kita udah di barisan Nabi, udah yakin yang benar, ame yang salah, yang batil orang kafir depan kita. Tapi Nabi masih bilang begitu. Rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bini. Rubba litakthir wa litaklil. Berapa banyak orang yang terbunuh antara dua saf, Allah yang maha tahu niatnya. Apalagi di akhir zaman yang ulama menyifatkan apa? Akhir zaman ini ikhtalata fihil haq wal batil. Bercampur yang hak sama yang batil. Sehingga kalau kita mau tahu yang hak sama yang batil, kita kudu ngaji. Biar kita tahu, biar kita paham, biar kita enggak sia-sia dalam ya amal kita, ibadah kita. Jihad ibadah bukan? Ibadah butuh sholat ibadah bukan? Ibadah butuh ilmu. Yang bisa menjaga kita daripada fitnah akhir zaman dua, iman sama takwa. Apa takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi ma'at ta'zim lillah, kata Imam Haddad seperti itu.
Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya bersamaan mengagungkan Allah. Bohong, ada orang ngaku bertakwa kagak ngaji, bohong. Dari mana dia tahu apa yang ada perintah Allah, apa aja larangannya? Kalau bukan ngaji. Aneh bertakwa, Beb. Takwa apa? Jalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa aja perintah Allah, apa aja larangan Allah. Banyak yang perlu kita pahami dengan ngaji pelan-pelan, ya. Wah, kalau banyak, Beb, kapan kelarnya? Ente udah niat ngaji aja udah bagus itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kendaki dia baik, Allah kasih jabatan? Bukan. Allah kasih harta banyak? Bukan. Allah kasih dia ganteng? Bukan. Allah kasih dia pemahaman tentang agama. Tuh kalau kita mau tahu ciri-ciri orang baik, dia mau ngaji. Itu ciri-cirinya orang baik itu. Udah gampang aja deh. Ini orang baik apa bukan? Dia ngaji bukan? Ngaji. Udah baik itu. Ya. Apa kata Imam Ali tentang takwa? Khauful jalil wal amal bima fit tanzil wal istidad liyaumir rahil. Khauful jalil, takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi. Hanya saja yang takut sama Allah dari hambanya innama adatul hasr itu namanya. Hanya saja apa adatul hasr? Hanya saja, udah nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Yang takut sama Allah dari hambanya adalah ulama. Wal amal bima fit tanzil, kita beramal dengan apa yang turun dari Allah, dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita tahu kalau bukan kita belajar? Wal istidad liyaumil mahsyar. Begitu juga iman. Iman kita kudu taunya dengan ilmu. Apa iman itu? Kata Syekh Abdullah Basaudan di dalam kitab Anwarul Lami'ah, kuat lemahnya iman seseorang bergantung kepada pengetahuan dia, ilmunya dia. Kuat apa kagak? Kalau Imam Ali mencontohkan nih iman seperti gelas. Di dalam gelas itu ada berlian, saudara. Ini berlian, kata Imam Ali, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Kalau dibuka tutupnya, aneh nggak bertambah yakin. Kenapa? Imam Ali udah tahu ilmu. Dia udah tahu apa yang di dalam gelas itu. Nah, kalau kita mau buka hijabnya, kalau kita mau buka tutupnya, berarti kita mesti mengetahui dulu. Kita mesti punya ilmu dulu. Ilmu itu artinya pengetahuan. Kita tahu, kita alim namanya. Nah, kalau orang yang masih belum punya ilmu, masih ragu. Kalau aneh bilang, nih di gelas kaleng nih ada berlian, harganya 2 miliar. Gak ada yang percaya kali. Ngapain berlian taruhnya di gelas kaleng? Dibuka, oh iya baru tahu. Tuh aneh buka tuh, baru dikasih tahu. Makanya orang alim dia kagak bakalan nuker gelasnya dengan yang lain. Gak bakal nuker ini hakikatnya agama ini dengan yang lain. Dia gak bakal jual. Yashtari bihi thamanan qalila. Dia kagak bakalan jual dengan dunia seisinya. Dia kagak bakalan jual dengan Alphard. Dia kagak bakalan jual dengan duit. Dia kagak bakalan jual dengan rumah yang bagus. Dia kagak bakalan jual dengan segulung emas dunia seisinya. Kenapa? Dia tahu ini harganya gak ada apa-apanya kalau dibandingin yang lain. Ibarat tanah liat atau tembaga atau kotoran dibandingin sama berlian, kagak ada yang mau nuker. Wahakadha, intinya kita kalau mau jaga diri dari fitnah akhir zaman, dua, dengan iman dan takwa. Nggak bisa dapat iman dan takwa kecuali dengan kita kalau kita mau ngaji, kita ke rumah Ustadz Chandra, biar kita diajalin pelan-pelan, satu, nyampe insya Allah pelan-pelan deh. Ya, mudah-mudahan ini. Ya, Ustadz Chandra punya payung. Kita juga nih pada nih sederetan, Ustadz Ali Hamzah, Ustadz Sofwan, Ustadz Chandra, ya Habib Ahmad, kita punya payung juga. Guru kita Habib Hamid juga punya payung. Nah, kita kalau misalkan dekat sama ulama, dekat orang-orang soleh, kita hadir majelis maulid, kita hadir majelis ta'lim, insya Allah selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul
khatimah. Kurang lebihnya minta maaf. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila ada tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Baijatul Hasanah yang kedua disampaikan oleh guru kita Al-Habib Linsar bin Alwi Al-Qaf LC. Semoga apa yang kita dapatkan ilmunya bisa bermanfaat dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah di acara yang terakhir yaitu doa penutup yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Robbaini SIP. Sebelum saya berikan kepada beliau, ini ada undangan atau ada kabar gembira yang datangnya dari Ustadz Soleh melalui WA saya, bahwasanya beliau mengundang semua dalam rangka event akbar Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus tasyakuran milad bersama Majelis Taklim Miftahul Huda hari Kamis 19 November 2020, Kamis pekan depan jam 8 sampai selesai. Alamat Jalan Melati Tengah, Jatiwana, Pondok Melati, Kota Bekasi. Insya Allah akan dihadiri oleh Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Qaf, Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Sikaf dari Majelis Taklim Nurul Mustafa, Al-Ustadz Muhammad Soleh serta para alim ulama setempat. Kita ucapkan insya Allah. Baiklah, Al-Fakir sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baiklah, kita tutup oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Robbaini. Padanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ni'amah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Belajar mukharidonya pada Habib, para guru-guru. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu